Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, stambi 072 2019-0001 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi fasilitas dan pengelolaan pelabuhan perikanan dari mata kuliah Manajemen Pelabuhan Perikanan. Adapun yang akan saya jelaskan, yang pertama pengertian pelabuhan, yang kedua fungsi pelabuhan, yang ketiga manfaat pelabuhan, yang keempat fasilitas pelabuhan, dan yang kelima jenis pelabuhan dan penyelenggaraannya. Yang pertama pengertian pelabuhan. Pengertian pelabuhan secara umum adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Kawasan inilah yang dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanan. Sedangkan pengertian dari kepelabuhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan barang. Selanjutnya, fungsi pelabuhan. Fungsi pelabuhan ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk memperlancar perpindahan intra dan antar moda transportasi. Yang kedua, sebagai pusat kegiatan pelayanan transportasi laut. Dan yang ketiga, sebagai pusat distribusi dan konsolidasi barang. Fungsi pelabuhan lainnya yaitu ada gateway. Pengertian gateway ialah pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang untuk bisa memasuki suatu negara. Kapal yang berlabuh pasti bertujuan mengantarkan isi barang atau muatan lain kepada kota lain atau bahkan negara lain. Di sini, pelabuhan berperan sebagai peranan awal proses tersebut. Yang kedua, interface. Interface berfungsi sebagai pelabuhan menjadi penghubung antara darat dengan lautan, misalnya seperti saat barang dari kapal akan didistribusikan melalui daratan. Nah, pelabuhan menjadi penghubung terjadinya mobilisasi tersebut. Dan yang ketiga, link. Link berarti pelabuhan berfungsi sebagai mata rantai proses sampainya barang ke tangan konsumen. Melalui pelabuhan, barang dari produsen yang diantar melalui kapal akan disalurkan kepada konsumen. Pelabuhan ini menjadi jalur mempermudah distribusi ke tangan konsumen. Dan yang keempat, industri anything. Industri anything berfungsi sebagai kawasan industri. Hal ini disebabkan karena pelabuhan lalu lintasnya semakin ramai. Alhasil, lingkungan di sekitarnya akan menjadi kawasan industri dengan fasilitas yang memadai. Selanjutnya, manfaat pelabuhan. Yang pertama, melayani kebutuhan ekspor-impor. Yang kedua, membantu kelancaran roda perekonomian antar pulau. Yang ketiga, menampung pangsa pasar internasional yang semakin besar. Dan yang keempat, menampung pangsa pasar internasional yang semakin kecil. Dan yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, materi fasilitas pelabuhan. Yang pertama, fasilitas pelabuhan ada 3 macam, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas tambahan. Pengertian fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang dimaksudnya untuk melindungi kegiatan di pelabuhan terhadap gangguan alam seperti gelombang, arus, angin, pengendapan lumpur atau pasir, seperti dermaga, alur pelayaran, pemecahan gelombang atau penahan gelombang, tembok penahan tanah, kolam pelabuhan, jeti, dan dolphin. Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang langsung menunjang fungsi pelabuhan dalam memberikan pelayanan yang menjadi kewajiban pelabuhan, seperti gedung, tempat pelayanan ikan, pabrik es, instalasi air bersih, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan pelaksanaan fungsi pelabuhan dalam memberikan pelayanan
kepada kegiatan perikanan seperti penginapan nelayan, kios bahan alat perikanan, poliklinik, tempat ibadah, satuan pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan kapal dan mes operator. Adapun selanjutnya yaitu jenis pelabuhan dan penyelenggaraannya. Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha, pelabuhan maupun pemerintah. Pelabuhan seperti ini sifatnya lebih resmi karena diawasi langsung oleh pihak pemerintah atau badan usaha terkait. Pelabuhan yang kedua yaitu pelabuhan ini difungsikan untuk hal-hal khusus seperti kepentingannya tertentu pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran kegiatan tertentu dari badan yang mengelolanya. Dan yang ketiga, ini pelabuhan yang khusus digunakan untuk mengangkut dan menurunkan barang. Setelah diturunkan dari kapal, barang akan disimpan dalam gudang terbuka sebelum akhirnya dikirim ke tujuan. Selanjutnya, pelabuhan penumpang. Sering disebut juga sebagai terminal penumpang. Hal ini karena kondisi pelabuhan tersebut memang dipenuhi oleh penumpang yang naik turun kapal. Selanjutnya yaitu pelabuhan militer. Ini disusun untuk kepentingan militer seperti negara tertentu memiliki kekuatan militer bidang kelautan. Angkatan laut tersebut membutuhkan pelabuhan untuk operasi keamanan dalam mengawasi lalu lintas negaranya. Kesimpulannya yaitu pelabuhan adalah untuk mengekspor impor barang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.